Pada kesempatan ini kita juga akan membicarakan suatu yang sangat penting yang menjadi dasar dari kehidupan kita orang-orang yang percaya pada Kristus, sebagai orang-orang yang beriman pada Kristus, dan juga menjadi dasar dalam seluruh hidup Kristiani kita, dan juga menjadi dasar dalam kehidupan rohani, kehidupan doa. Kita akan berbicara mengenai iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi kalau saya tadi siang sambil saya coba di Alkitab elektronik ya yang ada di smartphone itu, rupanya ketika saya search kata iman, harapan, dan kasih, ada kurang lebih 4 teks yang dimana Santo Paulus membicarakan iman dan harapan kasih ini secara bersama-sama. Ya, misalnya dalam 1 Korintus bab 13, 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, jadi setelah panjang lebar Santo Paulus berbicara tentang kasih, bahkan kemudian juga pada saat awal segala karismata, segala pelayanan, segala karunia-karunia itu tanpa kasih hampa tidak berguna. Tetapi kemudian pada bagian terakhir Santo Paulus tegaskan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi iman, harapan, dan kasih. Kemudian saya ajak supaya kita juga bersama merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan, yaitu dalam salah satu teks yang kemudian di antara 4 teks kitab suci di mana Santo Paulus berbicara secara bersamaan tentang iman, harapan, dan kasih. Jadi rupanya sejak yang kemudian dihayati Santo Paulus, kita dapat simpulkan dari kitab suci bagaimana iman, harapan, dan kasih ini merupakan satu kesatuan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menghayati ketiga kebajikan ilahi atau kebajikan teologal. Mari sebelum masuk kita bersama kita baca dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi satu gambaran menghadapi situasi akhir zaman, bagaimana terjadi satu kekacauan, atau kemudian juga dalam ajaran gereja, kalau dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai situasi akhir zaman, akan ada suatu pemurnian yang dahsyat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sadar, anak-anak terang, seperti dikatakan Santo Paulus tadi, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, bahkan mengenakan perlengkapan senjata rohani. Dan digambarkan Santo Paulus di sini, perlengkapan senjata rohani yang diperlukan untuk menghadapi akhir zaman ini, yaitu apa? Baju sirah, iman, dan kasih. Ya, jadi baju sirah, ya dapat Anda bayangkan seperti prajurit-prajurit Romawi zaman dahulu ya. Jadi dengan baju sirah yaitu apa? Iman dan kasih. Lalu kemudian apa? Berketopong, ya. Jadi ketopong pada untuk melindungi kepala ini, ketopong apa? Pengharapan keselamatan. Kita dijumpai di sini Santo Paulus juga berbicara tentang iman, harapan, dan kasih. Dan juga secara khusus kalau kita jumpai tadi 1 Korintus 13 ayat 13, akhirnya tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih, kalau mau kita renungkan, kita pelajari, kita dalami bersama,
Apa ini? Mengapa sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Iman, harapan, kasih. Dan kemudian seringkali juga dijadikan ilustrasi ya. Anda kenal benda ini? Ya, apa barang ini? Kakinya 3 ya. Jadi umum sekali sekarang dengan mudah dapat kita beli, dapat kita pakai untuk berbagai kesempatan ya. Kalau kita perlu untuk merekam, foto, video. Kaki 3. Iman, harapan, dan kasih ini seringkali juga sebagai ilustrasi digambarkan seperti tripod. Tripod kaki 3 ini menopang kamera, menopang smartphone, HP. Kemudian juga gambaran ini, ilustrasi ini diberikan tripod hidup rohani adalah iman, harapan, dan kasih. Iman, harapan, dan kasih adalah tripod hidup rohani yang menopang seluruh kehidupan Kristiani kita. Menopang seluruh hidup Kristiani kita. Dan memang kemudian kalau kita belajar bersama dari ajaran gereja, yaitu mengenai iman, harapan, dan kasih, ini termasuk pada apa yang kita kenal, apa yang kemudian dapat kita sebut sebagai kebajikan ilahi atau kebajikan teologal. Ini dapat kita ketemukan dalam ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik 1812. Inti dari kebajikan ilahi ini apa sih? Kebajikan teologal ini, kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah. Saya bacakan pengertian yang diberikan Katekismus. Kebajikan yang memampukan manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus bab 1 ayat 4. Kebajikan ini langsung berhubungan dengan Allah, maka memampukan orang Kristen supaya hidup dalam hubungan pribadi dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi kalau kita mau renungkan kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih ini adalah kebajikan yang langsung menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kita sebagai anak Allah, kemudian kita dapat berhubungan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, dengan kemudian apa? Kebajikan teologal. Lalu kita juga dapat mengambil bagian secara khusus setelah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya, yaitu tentang mengambil bagian dalam kodrat ilahi sebagai salah satu rahmat dari sakramen baptis. Ya, dari rahmat sakramen baptis ada 3 poin yang sudah kita bahas secara khusus, yaitu setiap siaran live satu bagian ya, yaitu mengenai bagaimana oleh sakramen baptis kita dijadikan anak Allah. Poin pertama. Lalu yang kedua, dijadikan bait Allah atau kenisa Roh Kudus. Kenisa Allah atau kenisa Roh Kudus. Lalu poin yang ketiga, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Baik, Anda bisa juga mengikuti pada kesempatan-kesempatan yang lalu dari apa yang sudah saya posting di YouTube dan juga TikTok dalam versi yang lebih pendek, yaitu 10 menitan. Jadi dalam hal ini kebajikan ini menghubungkan kita dengan Allah secara langsung. Ilustrasi ini untuk menggambarkan apa sih kebajikan teologal ini. Kebajikan yang langsung menghubungkan kita dengan Allah. Bapak Ibu, ya kalau boleh saya tanya ya, apa semua yang tidak dapat dilihat mata itu berarti tidak ada? Ya, coba saya pelan-pelan bertanya lagi. Apa yang tidak dapat dilihat mata, apakah itu berarti tidak ada? Kalau boleh saya tanya seperti ini. Tentu jawabannya tidak ya. Karena apa? Di sekitar kita ini ada gelombang elektromagnet. Ada macam-macam yang berseliweran, ya bahkan suara-suara yang kemudian berseliweran, semua tidak terlihat ya, tetapi ada sekitar kita. Contoh yang artinya dapat lebih mudah kita mengerti pada zaman ini ya. Apa Anda percaya walaupun tidak melihat,
di sekitar kita ini banyak sinyal. Anda percaya? Ya, tentunya kita percaya semua ya. Tidak kelihatan mata, tetapi sinyal ini ada di mana-mana. Nah, bagaimana menangkap sinyal ini? Untuk menangkap sinyal, kita gunakan HP. Kita gunakan smartphone. Walaupun sinyal itu tidak dapat dilihat, ya tidak dalam hal ini tidak kasat mata, tidak dapat dilihat mata, tetapi kita tahu sinyal ini ada. Dan bagaimana menangkap sinyal ini? Yaitu dengan menggunakan HP. Juga hal yang sama, walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani kita, Allah itu ada. Dan bagaimana cara menangkap Allah tadi? Ya, dalam ilustrasinya kita butuh apa? Kalau sinyal ditangkap dengan HP, maka Allah yang tidak kelihatan ini perlu ditangkap dengan alat dalam tanda kutip HP rohani ya. HP seperti HP rohani tadi, yaitu apa? Kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Jadi untuk masuk dalam dunia Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah, untuk merindukan Allah, untuk punya hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Allah, kita butuh dalam tanda kutip tadi HP rohani, yaitu apa? Iman, harapan, dan kasih, yang kemudian disebut kebajikan teologal, kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi sekarang akan kita dalami satu demi satu berkaitan dengan kebajikan teologal ini ya. Iman, harapan, dan cinta kasih. Jadi suatu yang sangat dasar ya. Ya, saya hanya tergelitik juga, kadang-kadang saya tiba-tiba teringat ya. Di antara Protestan, jadi saudara-saudari Protestan, mungkin satu ajaran yang cukup terkenal yang dibawakan oleh Martin Luther, yang kemudian menjadi satu penggerak reformasi Protestan, yang kemudian disebut sola fide, hanya iman. Jadi kemudian mengambil dasar dari misalnya surat-surat Paulus seperti di Roma ya. Jadi artinya kita diselamatkan karena iman. Tetapi kemudian sedangkan gereja Katolik juga melihat bukan hanya satu teks itu saja. Karena apa? Dilihat juga teks-teks lain. Seperti jadi ada juga dalam surat Yakobus, yaitu mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kemudian gereja Katolik mengajarkan kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan baik. Atau kemudian kalau kita dalam konteks kebajikan teologal ini, kita diselamatkan oleh apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Karena ketiga hal ini yang namanya tripod hidup rohani seperti saya contohkan tadi ya, iman, harapan, kasih ini tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Dengan iman kita mengenal Allah. Dengan kasih kita mengasihi Allah. Dengan pengharapan kita merindukan untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah. Ya, ini kalau secara sederhananya pengertian iman, harapan, dan kasih. Dengan iman kita mengenal Allah, kita masuk dunia Allah, kita mengenal Allah. Dengan kasih kita mengasihi Allah, tetapi juga tentunya mengasihi sesama ya. Lalu kemudian dengan pengharapan kita merindukan untuk semakin dalam lagi mengenal dan mengasihi Allah. Jadi ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih tidak dapat terpisahkan. Lalu kemudian yang menarik, karena beberapa waktu lalu juga saya diminta komunitas untuk khusus berbicara tentang mengenal Santo Yohanes Salib. Satu poin yang penting juga ditegaskan oleh Yohanes Salib, yaitu menghayati hidup yang berpusat pada kebajikan teologal ini, yaitu iman, harapan,
dan kasih. Saya renungkan, karena saya tadi sambil persiapan saya juga sempat baca-baca lagi tentang pemurnian akal budi, pemurnian ingatan, pemurnian kehendak oleh iman, harapan, dan kasih. Santo Yohanes Salib sangat menekankan iman, harapan, dan kasih ini sebagai jalan menuju persatuan dengan Allah. Yang pertama adalah jalan kelepasan, tetapi kemudian yang kedua yang juga ditekankan Santo Yohanes Salib, iman, harapan, dan kasih ini jalan menuju persatuan dengan Allah. Dan kemudian kalau saya mau merenungkan, saya teringat zamannya Santo Yohanes Salib dipakai Tuhan secara luar biasa bersama Santa Teresa Avila adalah zaman-zaman menghadapi reformasi Protestan oleh Martin Luther. Jadi tentu mereka juga tahu, karena dalam karya-karya Santa Teresa Avila juga disinggung ya bagaimana apa yang terjadi pada gereja, perpecahan yang terjadi pada gereja saat itu, yaitu mengenai apa yang terjadi perpecahan oleh Martin Luther itu. Jadi mereka juga tentu tahu tentang sola fide yang dibawakan Martin Luther. Tetapi kemudian dari pengalaman mistik dan juga dari tulisan-tulisan Santo Yohanes Salib ini, kita jumpai ya, karena mereka termasuk tokoh-tokoh kontrareformasi ya, di mana Tuhan membangkitkan dalam gereja Katolik untuk menghadapi reformasi Protestan itu tokoh-tokoh besar seperti Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa Avila, yang kemudian Santa Teresa Avila selalu kemudian bersama Santo Yohanes dari Salib. Tetapi kemudian yang ditekankan Santo Yohanes Salib, jalan menuju persatuan dengan Allah, jalan untuk semakin dekat dengan Allah, yaitu jalan dan hidup dalam kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Memang kemudian iman, harapan, dan kasih ini tidak bisa dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan seperti orang mengatakan hanya iman saja. Tidak. Tapi iman, harapan, dan kasih. Dengan iman kita mengenal Allah. Dengan pengharapan kita berharap akan janji-janji Allah. Dengan iman kita mengenal Allah, kita menerima keselamatan dari Allah. Tetapi kemudian dengan pengharapan, kita berharap akan janji-janji Allah, akan keselamatan kita. Kita berharap bahwa itu akan dianugerahkan pada kita. Lalu kemudian dengan harapan kita berharap untuk semakin mengenal dan mengasihi Allah. Dan dengan cinta kasih, kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi kasih kepada Allah, dan juga mengasihi sesama dan diri kita sendiri demi kasih kepada Allah. Mari kita lihat, jadi sebagai pengantar kita renungkan tentang iman, harapan, dan kasih. Bahkan rupanya kemudian saya lihat dalam YouTube yang pernah kemudian diposting di Jalan Doa, yaitu tentang juga seri Aku Ingin Melihat Allah. Ternyata kemudian di situ juga Santo Yohanes Salib memberikan tekanan bagaimana menghadapi peperangan rohani, menghadapi setan. Salah satunya yaitu apa? Berfokus dan sungguh-sungguh menghayati hidup dalam iman, harapan, dan kasih.